Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Adinda Alfinisa Salanyar dengan NIM 220110120140054 dari kelas A dan rekan saya yaitu Saya Muhammad Sadiq Faza dengan NIM 22020130202 dari kelas D. Oke baik. Jadi di sini kita akan membahas mengenai hasil diskusi kami ya, mengenai dari tugas IoT yaitu tentunya judulnya sangat menarik ya, tentang hiperhidrosis. Apa sih itu hiperhidrosis? Jadi hiperhidrosis itu merupakan kondisi ketika produksi keringat berlebihan dan tidak berkaitan dengan aktivitas fisik maupun suhu udara. Nah, untuk pengidap gangguan ini merasa bajunya sangat basah, cepat basah, dan telapak tangannya itu sering berkeringat. Nah, untuk epidemiologi sendiri itu, secara global diperkirakan hiperhidrosis terjadi sekitar 0,6% hingga 1% dari populasi. Pada Amerika Serikat diperkirakan sekitar 3% dari populasi mengalami hiperhidrosis dengan rentang usia antara 20 hingga 60 tahun. Nah, untuk prevalensi hiperhidrosis di Indonesia ini belum cukup diketahui ya. Apa sih gejala yang ditimbulkan dari hiperhidrosis itu sendiri? Nah, gejalanya itu di antara lain ada keringat yang terlihat jelas, keluar keringat saat udara tidak panas, kemudian juga keluar keringat yang bukan dihasilkan ketika setelah berolahraga berat, kemudian juga sulit membuka pintu atau memegang pena karena tangannya tuh basah karena keringat yang berlebihan yang ditimbulkan, kemudian kulitnya itu menjadi lembut, berwarna putih, atau bahkan terkelupas di area tertentu akibat terus-menerus basah oleh keringat yang dihasilkan. Nah, selain itu juga adanya gejala infeksi pada kulit, yaitu di bagian tubuh yang mengeluarkan keringat yang terlalu banyak. Itu. Selanjutnya ada bentuk dan penyebab dari hiperhidrosis. Untuk yang pertama yaitu bentuk esensial atau primer. Bentuk esensial atau primer sendiri timbul akibat adanya faktor emosional seperti pada saat cemas, maka keringat akan keluar secara berlebihan. Biasanya keluaran keringat berada pada daerah aksila, telapak tangan, dan juga telapak kaki. Selanjutnya ada bentuk sekunder. Bentuk sekunder timbul akibat adanya penyakit neurologis dan endokrin sehingga menyebabkan keringat yang berlebihan secara menyeluruh. Selain itu, hiperhidrosis bentuk sekunder dapat timbul akibat sindrom langka seperti sindrom Frey atau sindrom Rose yang menyebabkan hiperhidrosis lokalisata. Untuk penanganan hiperhidrosis sendiri itu bisa dilakukan secara mandiri atau medis. Nah, yang pertama untuk penanganan mandiri kita bisa dengan mandi secara teratur untuk mencegah perkembangan bakteri pada kulit. Selanjutnya kita bisa sering mengganti pakaian dan kaos kaki yang kita gunakan. Dan yang ketiga, kita bisa mengurangi stres dengan melakukan hal-hal yang merelaksasi pada diri kita. Dan untuk selanjutnya yaitu penanganan medis. Penanganan medis itu biasanya dilakukan dengan pemberian obat-obatan seperti antirepresan atau iontoporesis dengan menggunakan alat penghambat keringat, suntik botox, operasi, dan juga terapi microwave. Untuk info lebih lanjut, temukan kita di Instagram. Terima kasih.